dalil-dalil Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perkara-perkara yang dianggap perbuatan dosa, dan dosa yang dikumpulkan oleh muallif di sini adalah dosa-dosa besar. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas dosa besar yang ke-48 ya, yaitu al-baghyu. Al-baghyu artinya melampaui batas, berbuat zalim, bertindak semena-mena atau berbuat kerusakan. Telah kita sampaikan dalil-dalil mengenai hal ini. Maka berikutnya kita bahas besar yang ke-49, Al-Kabiratu At-Tasi'atu Wal-Arba'un. Dosa besar yang ke-49 yaitu Al-Khuruju Bis-Sayfi Wat-Takfiru Bil-Kabair. Al-Khuruju Bis-Sayfi artinya itu keluar dengan pedang. Maksudnya apa? Melakukan pemberontakan, turun ke jalan, menggulingkan pemerintah yang sah, atau istilah lain kita katakan melakukan kudeta. Iya. Wa takfiru bil kabair, dan mengkafirkan pelaku dosa besar. Ini dua dosa besar yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan yang berbarokah ini. Yang pertama, melakukan pemberontakan kepada pemerintah yang sah. Yang kedua, mengkafirkan pelaku dosa besar. Dua kesalahan ini merupakan prinsip dan pokok ajaran dari kelompok yang menyimpang, kelompok yang disesatkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana kelompok ini keberadaannya di muka bumi sebagai pemicu terjadinya perpecahan di tengah umat manusia. Adanya kelompok ini menjadi sebab kerusakan di muka bumi. Adanya kelompok ini menjadi sebab pertumpahan darah kaum muslimin di mana-mana. Banyak nyawa yang tidak berdosa hilang. Mereka adalah sumber kerusakan. Sampai-sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang mereka, mereka adalah hum kilabun nar, anjing-anjing neraka. Kelompok ini bernama apa jamaah sekalian? Khawarij. Naam, Khawarij. Sedikit kita jelaskan terlebih dahulu tentang satu kelompok ini. Dia adalah kelompok yang sesat, bahkan juga menyesatkan. Siapa saja yang masuk ke dalam kelompok ini, maka pasti dia akan melakukan kerusakan-kerusakan yang dipandang sebagai perbaikan. Khawarij itu berasal dari kalimat kharaja, artinya keluar. Kelompok ini muncul di zamannya Utsman bin Affan
dan terus berkembang, mengepakkan sayapnya, bahkan memiliki pasukan yang sangat banyak di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kelompok inilah yang menjadi sebab gugurnya Khalifah Utsman bin Affan dan juga syahidnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang mana kelompok ini diusung oleh seorang Yahudi yang dia berpura-pura memeluk agama Islam, yang membuat api fitnah di zaman Utsman bin Affan. Dia melakukan propaganda bahwasanya Utsman melakukan tindakan korupsi, nepotisme, pilih kasih dalam mengangkat gubernur-gubernur. Jadi yang diangkat menjadi gubernur itu hanyalah orang-orang yang terdekat dengan haji. Ketika kaum muslimin banyak datang dari Baghdad, Irak, karena awal mula munculnya sana sebuah tempat di Haruri. Makanya Khawarij juga disebut juga apa? Al-Haruriyah. Berasal dari mana? Datang ke Madinah, mengepung istananya Utsman bin Affan. Ya, rumah Utsman dikepung hingga akhirnya mereka pun naik ke atas rumah Utsman dan Utsman pun dibunuh. Iya. Dan setelah itu mereka juga tidak mau Khalifah Ali bin Abi Thalib. Bahkan saking banyaknya mereka saat itu, ya sampai-sampai Ali bin Abi Thalib belum bisa untuk menegakkan hukum qisas bagi yang membunuh Utsman bin Affan karena begitu banyaknya. Hingga akhirnya mereka pun diperangi, ada yang bertaubat dan ada yang tetap membangkang. Akhirnya mereka pun dimustahkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dan ternyata Ali bin Abi Thalib pun meninggal di tangan mereka, dibunuh oleh seorang yang kalau kita lihat namanya adalah nama Islam, yaitu Abdurrahman bin Mulzam atau Abdurrahman bin Mulzim. Iya. Jadi pada kesimpulannya, Khawarij adalah kelompok yang sesat. Dan dia memiliki akidah, manhaj, pemahaman yang menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa di antara akidah pokok mereka yang sangat jelas-jelas menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Dua perkara inilah yang sedang kita bahas. Di mana mereka menghalalkan pemberontakan kepada pemimpin yang zalim. Iya, ini pokok dasar akidah mereka. Dan tentunya ya, sikap ini didahului dengan sikap-sikap yang salah lainnya. Seperti misalnya mengkritisi ya kesalahan pemerintah, mendoakan keburukan pemerintah, ya menyebarkan aib pemerintah di depan masyarakat umum. Maka itu juga merupakan benih-benih pemahaman Khawarij. Maka kenali jamaah sekalian, ya kita harus peka, harus tahu mana dai Ahlus Sunnah dan mana dai yang memiliki pemahaman Khawarij. Di antaranya, di antara benih-benih Khawarij adalah suka menyebarkan
menyebut-nyebut keburukan pemerintah di khalayak umum. Seperti misalnya kajian kayak begini, yang dia bahas itu adalah kebijakan pemerintah yang mereka tidak senangi, dikritisi, dikomentari. Sehingga yang terjadi adalah tumbuh kebencian di hati jamaah kaum muslimin. Kalau sudah tumbuh kebencian, maka diprovokasi. Kalau sudah diprovokasi, maka umat pun akan mudah turun ke jalan untuk melakukan apa? Unjuk rasa, kudeta dan yang lainnya. Makanya Imam Al-Barbahari mengatakan dalam kitabnya Syarhus Sunnah, "Idza ra'aita rajulan yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa." Apabila engkau melihat seseorang yang dia mendoakan keburukan kepada pemimpinnya, maka ketahuilah dia adalah pengikut hawa nafsu, yaitu ahlul bid'ah. Wa idza ra'aita rajulan yad'u li sultan fa'lam annahu sahibu sunnah. Apabila engkau melihat ada seorang yang selalu mendoakan pemimpinnya, mendoakan kebaikan agar pemimpinnya mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah, annahu sahibu sunnah, dia adalah pengikut sunnah. Ini membedakan antara dai sunnah dengan dai apa? Bid'ah. Ya, pokoknya kalau ada dai yang dia sedikit-sedikit mencela pemerintah atau status-status yang dia tulis baik di YouTube baik di IG, di Facebook, yang selalu menjelek-jelekan pemerintah yang sah, memberikan gelar-gelar yang buruk, maka dia merupakan pengikutnya Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba, seorang Yahudi yang dia berpura-pura masuk Islam, yang mengatakan bersikap royal kepada Islam, ia memiliki loyalitas yang tinggi kepada Islam, tapi ternyata dia menanamkan benih-benih kebencian kepada Utsman bin Affan. Lalu bagaimana akidah yang benar, jamaah sekalian? Akidah yang benar ini merupakan prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menghadapi kezaliman pemimpin adalah dengan bersabar. Naam, bersabar. Sampai kapan? Sampai kita mati, jamaah sekalian. Tidak boleh kita melakukan usaha-usaha, tindakan-tindakan yang itu justru mendatangkan madorot yang lebih besar. Karena fitnah yang mungkin kita mengalaminya, yaitu dipimpin oleh pemimpin yang zalim, yang tidak pro kepada rakyat yang miskin, maka itu sudah disinyalir oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Hudzaifah, sayakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati wa sayakumu fikum rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jusmanil insi, kata Nabi. Setelahku kalian akan dipimpin oleh pemimpin yang mereka tidak mengikuti petunjukku, yang mereka tidak mengikuti sunnahku. Dia memimpin kezalimannya, lebih mementingkan urusan pribadinya. Bahkan kalian akan dipimpin oleh seseorang yang hati mereka adalah hati syaitan yang merasuk ke dalam tubuh manusia.
zalim, jahat. Maka apa kata sahabat? Ya Rasulullah, kaifa asna in adraktu dzalik? Apa yang harus aku perbuat jika aku mendapati pemimpin yang model seperti itu? Subhanallah. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW menjawab. Jawaban bukan dengan perasaan, tetapi beliau menjawab atas bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Beliau dengan tegas mengatakan, tasma' wa tuti' lil amir wa in duriba zahruk wa ukhidha maluk. Engkau tetap mendengar, engkau tetap taat kepada pemimpinmu walaupun punggungmu itu dipukul, hartamu itu diambil. Lihat, inilah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah tidak menyuruh kita untuk mengangkat senjata. Maka dalam riwayat yang lain sahabat mengatakan, afala nunabizuhum afala nuqatiluhum. Ya Rasulullah, bolehkah kami mengangkat senjata, turun ke jalan, memerangi mereka? La, kata Nabi, jangan. Ma'aqamus sholah, selama mereka masih sholat, maka jangan kalian turun ke jalan. Dan juga Nabi menegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim, man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Barang siapa yang melihat sesuatu yang tidak dia senangi dari pemimpinnya, apa kata Nabi? Falyasbir. Bersabarlah. Bersabarlah. Fa innahu, maka bahwasanya siapa saja yang memisahkan dari jamaah kaum muslimin shibran, walaupun sejengkal, fa innahu mata mitatal jahiliyah, maka dia mati dalam keadaan menjadi bangkai jahiliyah. Nah, dan Nabi SAW sudah mengabarkan akan terjadi seperti itu. Bahkan beliau dengan tegas mengatakan, satalqauna ba'di athara. Kalian akan mendapati setelah kehidupan ini, ya di akhir zaman, pemimpin asarah yang lebih mementingkan dirinya sendiri. Nabi hanya berpesan satu sama, fasbiru, bersabarlah. Sampai kapan? Hatta talqauna fil haud, sampai kalian berjumpa denganku di mana? Di telaga. Inilah yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim, tidak melakukan tindakan-tindakan yang itu bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Seperti apa? Mencela, merendahkan, mencaci maki, ya, memberikan gelar-gelar yang buruk kepada Pak Presiden. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebagaimana dikatakan oleh Anas bin Malik, nahana kubara'una min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la tasubbu umara'akum. Para senior kami, kata Anas, yakni para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan, janganlah kalian mencela pemimpin kalian. Disebutkan bahwasanya sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu, dia pernah sholat Jumat bersama kaum muslimin. Ternyata sang khatib yang hadir saat itu mencela pemimpin. Mencela pemimpin seraya mengatakan, unzuru ila amirina
yalbasu siyamal khussa. Dia mengatakan, lihatlah kepada pemimpin kita sekarang yang dia memakai baju kefasikan. Maka Abu Bakar pun mendatanginya seraya mengatakan, uskut anta, diam kamu, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah bersabda, man akrama sultan akramahullah, wa man ahana sultan ahanahullah. Barang siapa yang memuliakan pemimpinnya, maka Allah akan memuliakan dia. Barang siapa yang menghinakan pemimpinnya, maka Allah akan hinakan dia. Iya. Jadi inilah ya prinsip-prinsip dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang banyak di antara kita yang mungkin tidak mengetahuinya. Ya, makanya pemimpin yang buruk, ya mungkin kezaliman pemimpin yang kita rasakan ini tidak lebih parah bila dibandingkan dengan kepemimpinan Al-Hajjaj bin Yusuf. Ya, pemimpin yang sangat zalim, kezalimannya sangat luar biasa. Begitu banyak ulama-ulama yang mati di tangannya. Bahkan ada di antara sahabat yang meninggal di tangannya. Kezalimannya itu luar biasa. Kalau dia sudah marah, maka dia pun akan menghabisi musuh dengan cara yang sadis. Kukunya dicabut-cabutin, kemudian dikulitin, matanya dicungkil, lidahnya dipotong. Jadi dibunuh dengan cara pelan-pelan. Ya, makanya banyak ulama-ulama yang lebih memilih untuk bersabar, seperti sahabat ya Anas bin Malik dan juga Al-Hasan Al-Basri pernah didatangi. Al-Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh murid-muridnya, datang mengeluhkan kejahatan Hajjaj bin Yusuf. Innama utitum min indi anfusikum, bahwasanya kalian diberi pemimpin yang model kayak begitu karena baik yang taat kepada Allah, maka Allah juga akan memberikan pemimpin yang baik pula. Lihatlah kondisi Khalifah ya Ar-Rasyidin, Khalifah Umar, Khalifah Abu Bakar. Ya, pemimpin mereka adalah orang-orang baik karena rakyatnya adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah sekalian. Jadi itu yang pertama ya. Dosa besar melakukan kudeta, memberontak, menggulingkan pemimpin yang sah. Maka di sini juga saya sebutkan perkataan Al-Hasan Al-Basri, "I'lam inna jawra sultan nikmatun min niqamillah wa niqamullah la tudfa'u bisilah wa innama tudfa'u bid-du'a wal istighfar wat taubati wa tarkiz dzunubi." Ketahuilah, sesungguhnya kejahatan pemimpin merupakan nikmatun dari azab-azab Allah Subhanahu wa taala. Yang zalim itu adalah azab yang Allah timpakan kepada umat manusia. Dan yang namanya azab Allah bukan
dicegah dengan senjata. Wa innama tudfa'u bid-du'a. Akan tetapi dicegah dengan apa? Doa, istighfar, dan meninggalkan perbuatan dosa. Nah, iya, jadi ini yang pertama. Yang kedua, wa takfiru bil kabair. Termasuk dosa besar yaitu mengkafirkan pelaku dosa besar. Ini juga sama, merupakan akidahnya siapa? Orang-orang Khawarij. Mereka mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar itu keluar dari Islam, kafir, dan kalau mati dia kekal di neraka. Hal ini berbeda dengan akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya yang kafir mereka adalah yang berbuat kekufuran, yang meninggal dunia di atas kesyirikan. Adapun selain dosa syirik, maka itu masih ada harapan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik sesuai dengan kehendaknya. Sejahat-jahatnya manusia yang dia meninggal dunia dalam keadaan melakukan aksi bejatnya, misalnya terkenal di suatu kampung ada orang yang kerjanya itu nyolong, judi, preman, kerjanya itu minum khamr, bunuh orang, mati karena digebukin warga. Lagi nyolong ketahuan, mati. Boleh nggak seseorang mengatakan orang kayak dia mah udah pasti masuk neraka? Orang kayak dia mah udah pasti masuk neraka. Boleh atau tidak? Tidak boleh jamaah sekalian. Vonis masuk neraka orang yang meninggal dunia dalam keadaan melakukan kemaksiatan walaupun itulah dosa besar, ya, maka ini tidak diperbolehkan. Makanya Imam Ahmad itu memberikan perincian berkenaan tentang orang yang meninggal dunia dalam keadaan dia melakukan kemaksiatan. Meninggal dunia dalam keadaan melakukan kesyirikan. Berdasarkan ayat tadi yang sudah kita bacakan, dia pasti masuk neraka dan kekal di dalamnya. Yang kedua, dia meninggal dalam keadaan melakukan kemaksiatan selain syirik dan dia belum sempat untuk bertaubat. Kayak tadi, preman mati dalam keadaan dia berbuat maksiat, sempat taubat gak dia? Gak sempat bertaubat. Masuk neraka atau masuk surga jemaah sekalian? Hah? Masuk neraka atau masuk surga? Nggak bisa kita menetapkan kedua-duanya. Ya, semuanya itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia belum apa? Bertaubat. Dalilnya tadi, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa selain syirik sesuai dengan kehendaknya. Artinya kalau Allah kehendaki dia masuk neraka, ya masuk neraka.
Yang ketiga, orang yang meninggal dunia dalam keadaan melakukan dosa besar selain syirik dan dia sudah dihukum di dunia. Mencuri, dia dihukum di dunia. Maka hukum dunia itu menggugurkan hukuman di mana? Di akhirat. Dan yang keempat, dia meninggal dunia dalam keadaan berbuat maksiat dan dia sudah bertaubat. Maka insyaallah ya, dosa-dosanya itu diampuni. Inilah ya keyakinan ahlu sunnah wal jamaah berkaitan tentang ahlul kabair. Iya, oleh karena itu orang-orang khawarij jamaah sekalian, karena memiliki dasar akidah yang salah seperti ini, maka melahirkan perbuatan-perbuatan yang jauh dari nilai-nilai Islam. Seperti yang terjadi di negeri-negeri Islam ya. Seperti di Indonesia jamaah sekalian. Makanya kalau kita lihat ya, kemunculan kelompok-kelompok khawarij mulai dari Al-Qaeda, Islam, Jamaah Islamiyah, itu munculnya di negara barat atau di negeri Islam jamaah? Islam. Iya, di Suriah, di Irak, bahkan di negeri kita aja, ya, dari mulai kasus bom Bali itu kan. Nah, kemudian pengeboman di Jakarta, di gereja, itu munculnya di negara Islam. Karena memang seperti itu kata Nabi, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlul kufar. Di mana mereka itu membunuh ahlul Islam dan membiarkan kekufuran. Menerapkan ayat-ayat yang turun kepada orang kafir, dia terapkan kepada kaum muslimin. Makanya yang terbunuh oleh mereka adalah ya orang-orang Islam juga banyak. Berangkat dari keyakinan ini. Karena pemerintah kita tidak berhukum dengan hukum Islam, maka ini adalah dosa besar. Pelaku dosa besar adalah kafir. Ya, dan mereka pun pakai dalil Al-Qur'an. Ya, dalil yang mereka sering sampaikan itu adalah tentang ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Ya, karena kafir halal darahnya, boleh diperangi, boleh ditumpahkan darahnya, boleh dibunuh. Makanya mereka melakukan bom bunuh diri dengan dalih jihad. Ya, itu berangkat dari kebobrokan akidah jamaah sekalian. Karena akidah yang salah akhirnya melahirkan kerusakan yang begitu besar. Iya. Jadi itu berkenaan tentang pemahaman Khawarij. Berikutnya kita baca penjelasan muallif rahimahullahu taala tentang bab yang sedang kita bahas. 6. Yang pertama, muallif membawakan surat Al-Baqarah ayat 190. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'tadu, innallaha la yuhibbul mu'tadin." Dan janganlah kalian melampaui batas.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Yang mana ayat sebelumnya Allah mengatakan wa qatilul ladzina yuqatilunakum, dan perangilah, perhatikan, dan perangilah orang-orang yang memerangi kalian. Ini ayat sebelumnya. Perangilah orang-orang yang memerangi kalian. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan ungkapan, janganlah kalian batas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Ayat ini memberikan faedah kepada kita tentang pembagian orang kafir. Orang kafir yang seperti apa yang wajib untuk kita perangi. Yang para ulama mengistilahkan kafir apa? Harbi. Kafir harbi. Yaitu orang kafir yang memerangi kalian. Maka kata Allah, wa qatiluhu, perangilah mereka. Sehingga maknanya orang kafir yang wajib untuk kita perangi, yang wajib untuk kita tegakkan jihad adalah orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Adapun orang kafir yang tidak memerangi kita, boleh ya kita perangi mereka? Tidak boleh. Ya. Jadi subhanallah, ayat ini surat Al-Baqarah ayat 191 adalah ayat yang membungkam atas celotehan orang-orang yang tidak senang dengan Islam, orang-orang yang benci terhadap Islam. Mereka mengatakan bahwasanya Islam adalah agama intoleran, agama teroris, agama yang dikit-dikit menyuruh untuk berperang, agama yang dikit-dikit ya suruh untuk membunuh, gitu kan? Ya, ini ungkapan-ungkapan seperti ini dilontarkan oleh para pembenci Islam. Maka ayat ini secara tegas menunjukkan bahwa tidak semua orang yang berada di atas kekufuran wajib untuk kita perangi. Orang kafir yang wajib untuk kita tegakkan jihad kepada mereka apabila mereka memerangi kita. Makanya Allah katakan dalam ayat ini di akhirnya, wala ta'tadu, janganlah kalian melampaui batas. Maksudnya kalau orang kafir yang tidak memerangi kalian, jangan kalian perangi. Kalau kalian perangi berarti termasuk apa? Melampaui batas. Orang-orang Khawarij mereka tidak. Jangankan orang kafir, mereka tidak beda-bedain. Mau kafir harbi, mau kafir zimmi, bahkan umat Islam mereka juga apa? Kafirkan. Ya. Ini maknanya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Ya, berlebih-lebihan. Qaumun musrifun. Allah Subhanahu wa taala membenci ya orang-orang yang berlebih-lebihan. Ya, seperti dalam peperangan semua itu sudah diatur. Ya, hatta di dalam peperangan jamaah sekalian. Walaupun orang kafir yang memerangi kaum muslimin itu wajib untuk kita perangi, tetapi Islam memberikan batasan-batasan, aturan-aturan. Apa kata Nabi SAW? Setiap kali mengutus para sahabatnya untuk memerangi musuh, Rasulullah selalu berpesan, jangan kalian bunuh anak kecil,
Jangan kalian bunuh wanita, apalagi memperkosanya. Jangan kau bunuh orang tua. Dan tanaman-tanaman, pohon-pohonan jangan dibakar. Itu pesan dari Nabi SAW. Kalau mereka sudah menyerap, sudah jangan ya diperangi lagi. Dan jangan membunuh dengan cara yang sadis. Dikulitin, ya, dicungkil matanya. Ya, ini semua adalah perbuatan apa? Al-mu'tadin, termasuk melampaui batas. Termasuk melampaui batas. Iya. Oleh karena itu di dalam Islam kita boleh berbuat baik kepada non-muslim. Tetangga non-muslim berbuat baik, enggak masalah. Ini bukan berarti kita bersikap loyalitas kepada mereka. Ya, bersikap loyalitas kepada mereka itu menjadikan mereka sebagai teman dekat, terlalu akrab. Kalau sekedar membantu, misalnya tetangga non-muslim butuh bantuan, kita bantu. Misalnya butuh mau ke rumah sakit, minjem mobil, kita berikan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Ya, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang kafir selama mereka tidak kalian dan tidak mengusir kalian. Nah, ini sebagai bukti bahwasanya Islam itu cinta perdamaian. Ya, Islam cinta perdamaian, menjunjung tinggi arti toleransi. Kemudian ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 36, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dalam kesesatan yang nyata. Yang mana ayat sebelumnya Allah mengatakan, ma kana limu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak sepatutnya bagi laki-laki yang beriman dan bagi wanita yang beriman apabila Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memutuskan suatu urusan, dia memiliki pilihan lain selain putusan Allah dan Rasul. Maka barang siapa yang bermaksiat, yakni mengambil keputusan lain, maka sungguh dia telah tersesat dalam kesesatan yang nyata. Itu kesempurnaan dari ayat surat Al-Ahzab ayat berapa? 36. Ada yang tahu ayat ini diturunkan berkenaan tentang apa jamaah sekalian? Yaitu berkenaan tentang putusan Rasulullah SAW kepada keluarganya Zainab bintu Jahash. Yakni Rasulullah SAW datang menemui keluarganya Zainab bintu Jahash dalam rangka untuk melamarnya. Maka orang tuanya Zainab, bapak ibunya, udah seneng banget. Didatangi oleh Rasulullah, yang katanya Rasulullah datang untuk apa? Melamar putrinya. Namun ternyata kebahagiaan itu pun berubah menjadi kekecewaan. Ternyata Rasulullah melamar bukan untuk dirinya, tapi untuk siapa? Zaid bin Harisah. Kaget. Percaya tidak percaya. Kecewa. Kenapa? Ya karena Zaid
memiliki ya kedudukan yang rendah di mata orang-orang Arab karena dia adalah mantan budak. Dia sejak kecil sebagai seorang budak, budaknya Khadijah. Kemudian Khadijah menghadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah pun sangat cinta kepada Zaid. Ya, saking senangnya Rasulullah kepada Zaid, akhirnya Zaid pun diangkat menjadi anak. Sampai-sampai Rasulullah membawa Zaid ke Ka'bah seraya mengatakan, mulai sekarang kalian jangan panggil Zaid bin Harisah, tapi panggillah Zaid bin Muhammad. Maka Allah pun turunkan ayat larangan memanggil anak itu kepada bapak angkatnya. Iya. Nah, karena cintanya Rasulullah kepada Zaid, maka Zaid pun dinikahkan kepada Zainab bintu Jahash. Enggak terima. Kenapa? Karena ya enggak sekupu. Iya. Zaid siapa? Zainab siapa? Zainab, subhanallah. Zainab adalah wanita yang sangat cantik. Tubuhnya tinggi. Ya, kemudian juga keturunan bangsawan, terhormat, nasabnya bagus, istilahnya berdarah biru. Ini mau dinikahkan kepada seorang mantan budak. Awalnya menolak. Maka turunlah surat Al-Ahzab ayat 36 ini. Maka nali mu'minin wala mu'minatin, tidak sepatutnya bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasulnya sudah memutuskan suatu perkara, dia memiliki keputusan yang lain. Maka Zainab pun ya karena mendengar ya Allah turunkan ayat tersebut, dia pun menundukkan perasaannya, menundukkan hawa nafsunya, menundukkan keinginannya untuk lebih taat kepada Rasulullah SAW, hingga akhirnya Zaid pun menikah dengan Zainab. Namun ternyata tidak beberapa lama, akhirnya dari pernikahannya itu cerai ya. Nah, bercerai. Nah, yang menjadi yang menjadi syahid di sini jamaah sekalian, Allah mengatakan, wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ini kan tadi berkenaan penolakan keluarga Zainab atas keputusan Rasulullah SAW. Walaupun itu dikatakan maksiat, tetapi Allah tetap mengatakan wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin. Tidak sepatutnya bagi laki-laki yang beriman dan bagi wanita beriman. Artinya walaupun dia tidak menerima keputusan Nabi awalnya ya, tetap Allah katakan dia adalah orang yang apa? Orang yang beriman. Iya. Maksudnya orang yang berbuat maksiat, melakukan perbuatan dosa, walaupun dia dikatakan bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, tapi tidak dikatakan apa? Kafir. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Ya, mereka dikatakan bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, tapi tidak dikatakan kafir. Sehingga dari sini menunjukkan kepada kita, pelaku dosa besar selain syirik, maka kita tidak boleh mengeluarkannya dari Islam. Sebejat-bejatnya manusia, ya, walaupun dia sudah mati dan kita mendapati kuburan dia,
Gak boleh, orang kayak dia mah udah pasti neraka tuh. Lagi digejik tuh sama malaikat munkar dan nakir. Ya, tidak boleh jamaah sekalian. Kemudian Rasulullah juga bersabda, "Man qala li akhihil muslim ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma." Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya muslim, "Hei kafir," maka bisa jadi kekufuran itu kembali kepada salah satunya. Ini ya, kalimat yang tidak boleh terlontar dari lisan kita, yaitu kalimat-kalimat kafir, menyesatkan, ya, kafir mengkafirkan. Kalau sifatnya secara umum, maka kita boleh mengatakannya. Perbuatan ini merupakan bentuk kekufuran. Orang-orang yang melakukan seperti itu bisa dianggap kafir, boleh. Tapi kalau vonis fulan kafir, ini yang tidak diperbolehkan. Sama seperti pembahasan masalah laknat yang pernah kita bahas itu kan. Melaknat secara umum boleh. Ya, semoga Allah melaknat orang yang merubah patok tanah. Semoga Allah melaknat orang yang parkir sembarangan. Boleh. Boleh. Tetapi kalau kita misalnya datangin orang yang parkir sembarangan, kita ketuk pintu, "Bapak terlaknat." Lah emang kenapa? Parkir sembarangan. Ya. Nah, ini yang enggak boleh. Ya, beda antara secara umum dengan secara khusus, karena yang berhak memvonis laknat, memvonis kafir adalah Allah dan Rasulnya, kecuali adanya hujah seterang matahari, dia betul-betul menyatakan pindah agama, dia menyatakan jadi orang Buddha, ya, dilakukan ritual-ritual Buddha, maka nggak apa-apa kita katakan, si fulan udah kafir sekarang dia. Mengapa pindah agama? Tuh, jelas. Kalau kayak begitu nggak apa-apa. Nah, wa qad warada fi sifatil khawarij asarun kasiratun. Dan telah datang dalil-dalil dari hadis-hadis yang sangat banyak tentang sifat orang-orang Khawarij. Hanya saja para ulama berbeda pendapat tentang mengkafirkan mereka. Berangkat dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang Khawarij, apa kata Nabi? Yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah keluar dari busurnya. Nah, makanya sebagian ulama mengatakan dari hadis ini bahwasanya orang-orang Khawarij itu keluar dari Islam. Nah, iya, jadi mereka keluar dari Islam. Kenapa ya? Karena melakukan kerusakan yang sangat banyak. Walaupun mereka itu ahli ibadah, jamaah sekalian. Subhanallah. Ibadah yang kita lakukan tidak sebanding dengan ibadah yang mereka lakukan. Sebagaimana Ibnu Abbas pernah datang menemui mereka dalam rangka untuk berdialog. Ya, berdialog, mengajak untuk bertaubat. Maka ini juga sebagai alasan boleh seseorang mendatangi ahlul bid'ah jika tujuannya adalah untuk berdialog. Namun tentunya dia harus memiliki ilmu yang kuat untuk membantah subhat-subhat mereka. Boleh. Tetapi secara hukum asal tidak boleh. Haram dan termasuk kemungkaran, yaitu mendatangi
majlis-majlis ahlul bid'ah, ya, termasuk juga nonton cuplikan video ahlul bid'ah, walaupun hanya 5 menit, 2 menit, 1 menit, kita tidak boleh channelnya, tidak boleh nonton videonya walaupun judulnya itu bagus, keutamaan ini, keutamaan itu, nggak boleh. Kenapa? Khawatir terkena subhat mereka. Iya. Dan inilah prinsip beragama. Tidak boleh kita menjadi orang yang pelin-pelan, ya, ambil baiknya, buang buruknya. Maka ya, manhaj belajar seperti ini disebut namanya manhaj apa? Manhaj lalat. Atau manhaj lalat. Lalat kan di mana aja, Pak? Nemplok. Begitu juga orang yang belajarnya di mana aja nemplok. Ya, tidak memperhatikan akidah dan manhaj ustadznya. Nah, Ibnu Abbas ketika datang menemui mereka, subhanallah, Ibnu Abbas melihat sesuatu yang tidak seperti sahabat-sahabat yang lain. Terlihat matanya itu mengantuk, ya, mukanya sayu-sayu, seakan-akan mereka habis bergadang. Dan terdengar di pojok sana, pojok sini, mereka sedang membaca Al-Quran. Dan memang seperti mereka, ya, bergadang bukan nonton bola. Mereka bergadang menghabiskan waktu untuk sholat tahajud, berzikir, bermunajat kepada Allah. Mereka juga membaca Al-Quran. Tetapi apa kata Nabi SAW? Ya, mereka membaca Al-Quran tidak sampai ke kerongkongan mereka. Mereka membaca Al-Quran memahaminya dengan hawa nafsu mereka, bukan dengan petunjuk wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan pemahaman para sahabat. Ya, makanya dikatakan yamrukuna minad din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama mereka sebagaimana anak panah keluar dari busurnya. Apa kata Nabi? Aina malakitumuhum faqtuluhum. Dimanapun kalian mendapati mereka, maka bunuhlah mereka. Ini Nabi menyuruh para pemerintah untuk membunuh mereka, menghabisi mereka sampai ke akar-akarnya. Dan alhamdulillah jamaah sekalian, di negeri kita, ya, teroris itu dibasmi hangus oleh pemerintah. Ya, mulai dari markas-markas mereka, lembaga-lembaga, kucuran dana, semuanya dicegah, ya, dicegah. Ini dalam rangka untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi demikianlah, sudah menjadi sunatullah. Setiap kali mereka hilang, nanti setahun 2 tahun muncul lagi. Ini kita selagi suasana adem dia kan, enggak ada berita apa namanya, bom bunuh diri, aksi teroris, tidak ada. Nanti lama-lama ada lagi, muncul lagi. Karena mereka melakukan gerakan bawah tanah. Senyap mereka itu. Ya, tiba-tiba aja melakukan aksinya. Dan terus dibasmi, muncul lagi. Dibasmi, muncul lagi. Sampai akhirnya nanti pada menjelang hari kiamat, mereka itu menjadi pengikutnya siapa? Dajjal. Nah, waqala fihim, dan Rasulullah juga bersabda, syarru qatla tahta adiyamis sama khairu qatla man qatalu. Nabi mengatakan seburuk-buruk manusia yang terbunuh yaitu adalah yang terbunuh menjadi bangkai Khawarij. Artinya
mereka orang-orang Khawarij, jika mereka meninggal dalam keadaan terbunuh, ya, mereka adalah bangkai yang paling buruk. Menjadi bangkai yang paling apa? Yang paling buruk. Nah, karena kebejatan ya perilaku mereka. Mereka tidak merasa berdosa ketika melakukan aksinya, jemaah sekalian. Lihatlah Abdurrahman bin Muljam ketika dia hendak membunuh ya Ali bin Abi Thalib, dia sempat membaca ayat Al-Qur'an. Dan Abdurrahman bin Muljam di zaman Khalifah Umar bin Khattab itu menjadi guru TPA, jemaah sekalian. Artinya yang ngajarin para sahabat baca Al-Qur'an. Itu di zaman siapa? Umar, Ahlul Qura dia. Artinya Al-Qura, menghafal Al-Qur'an, ya bacaan Qur'annya bagus. Tetapi di zaman Ali bin Abi Thalib dia menyimpang. Nah, bahkan setelah ketangkep tuh dia kan bunuh. Tangkep, dia tidak merasa bersedih. Ya, sebelum dia dikisos, ya, sebelum dia dikisos, dia selalu membaca ayat Al-Qur'an, bahkan membaca zikir-zikir. Baru setelah katanya lidahnya dipotong, baru dia diam. Ya, artinya subhatnya luar biasa mereka itu. Dia merasa paling benar. Ketika mereka membunuh sahabat kalau nggak salah Khabbab bin Arat ya, dan istrinya dalam keadaan hamil, itu dibelah perutnya, kemudian janinnya itu dikeluarkan, dia nggak merasa berdosa. Sementara ketika mereka berjalan di kebun, orang Yahudi mendapati kurma, kemudian dia makan, dia merasa berdosa. Ya, artinya mereka itu tidak merasa berdosa ketika menumpahkan darah kaum muslimin. Fal khawariju mubtadi'ah mustahilluna dima wa takfir yukafiruna Utsman wa Ali wa jama'atan min sadatis sahabah radhiyallahu anhum. Kata Imam Az-Zahabi, orang-orang Khawarij itu adalah mubtadi'ah, ahlu bid'ah, di mana mereka menghalalkan darah kaum muslimin, mengkafirkan kaum muslimin, dan mengkafirkan Utsman, Ali, dan jamaah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi itu mungkin berkenaan tentang dosa besar yang ke berapa? Yang ke-49, ya. Maka dari pembahasan ini kita simpulkan termasuk dosa besar, yaitu melakukan pemberontakan kepada pemimpin yang sah, dan yang kedua mengkafirkan pelaku dosa besar. Sehingga dari sini dapat kita ketahui bahwa kelompok sesat yang mengatasnamakan Islam, yang lahir di zaman Khalifah Utsman bin Affan, yang suka mengkafirkan kaum muslimin, yaitu kelompok apa namanya? Khawarij. Dan Khawarij ini pun banyak sempalannya. Kalau kita bahas, ya tentunya waktunya lebih panjang lagi. Ya intinya kita cukup tahu, ya di antara kelompok sesat yang termasuk dua golongan yang dijanjikan neraka oleh Nabi SAW adalah Al-Khawarij. Maka ya penting bagi kita untuk mempelajari al-firaq, kelompok-kelompok sesat yang mengatasnamakan Islam. Itu sangat penting. Ya, kemunculan kelompok tersebut, kemudian pemikiran mereka, jangan sampai kita terjerumus ke dalamnya, kita nggak tahu kalau itu adalah kelompok sesat. Itu dibahas dalam masalah al-firaq, itu kelompok-kelompok sesat.
Saya kira cukup. Penjelasan dari dosa besar yang ke-49. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan dosa besar yang ke-50. Ya, aziyatul muslimin, yaitu menyakiti kaum muslimin. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, kalau tidak ada kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Semoga menambah wawasan kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita berada di atas sunnah, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mewafatkan kita semua di atas sunnah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.